Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Hari Sabtu ini, jam 9.30 pagi, tanggal 11 April, saya di remoteworker.id berencana mengadakan acara yang disebut dengan AMA, Ask Me Anything. Jadi, ask me anything about remote work and what remoteworker.id can do for you. Pertama kali saya mengikuti atau diundang ke acara AMA adalah tahun 2014 mungkin, sudah lama sekali, oleh freelancer.com. Saat itu country manajernya, saya lupa malah namanya, diundang oleh country manajernya dan untuk mengisi acara AMA di Jogja. Nah, itu acara pertama di mana saya baru menyadari bahwasanya pengalaman itu seringkali dianggap biasa, padahal begitu dibuka akan bisa membuat banyak pencerahan. Contoh saja dalam konteks ini itu remote work. Remote work bagi saya saat ini ya, atau saat itu saat mengisi acara AMA, ya sudah mendarah daging. Jadi udah pengalaman udah bertahun-tahun, jadi tahu seluk-beluknya, tahu keraguan kenapa sih orang ragu remote work, dan tahu apa sih yang bisa membuat orang tidak bisa menembus remote work. Nah, kemudian saya baru menyadari bahwasanya mentoring itu bisa sangat membantu dalam konteks satu, kamu tidak akan mengulangi kesalahan kami yang saat awal-awal menembus remote work. Jadi kamu bisa skip hal-hal yang kami dulu gagal. Gagal itu nggak enak loh ya. Gagal di remote work itu bisa pertama kali, kalau kamu kontaknya remote work itu pertama kali di platform yang disebut dengan upwork.com. Pertama kali kamu bisa gagal dalam mendaftar. Mendaftar aja sudah bisa gagal. Kalau dulu mudah, cuman sekarang itu gampang-gampang susah. Saya bilang gampang karena kalau kamu daftar bisa lolos, tapi kalau kamu daftar hal yang sama juga, beberapa orang yang berbeda daftar pada saat yang sama, skillnya satu expert, satu beginner, bisa aja yang beginner malah di-accept, yang expert malah enggak. Nah, ini hal-hal seperti ini yang jangan sampai terjadi, karena kalau terjadi kamu tadi akan ada banyak waktu yang membuat kamu terbuang percuma. Nah, acara hari Sabtu besok adalah webinar. Teman-teman bisa ngebuka situs remoteworker.id, cek aja acara free event, ada acara yang upcoming-nya, daftar aja, register, nanti dapat email yang berisi tentang link YouTube untuk live video di YouTube pada hari Sabtu nanti. Nah, kemudian juga kamu bisa bertanya live saat nanti atau mengisi terlebih dahulu di sheet yang sudah saya siapkan, sehingga nanti pertanyaan acara kita akan efektif karena langsung saya jawab berdasarkan pertanyaan teman-teman tersebut. Biasanya pertanyaannya tuh common sense sih, misalnya bagaimana cara mendapat job remote work, bagaimana cara mendapatkan klien di remote work, dan bagaimana satu lagi ada tadi saya lupa. Ya, dia bagaimana cara mendapatkan klien dan bagaimana cara mendapatkan job remote work. Nah, itu yang sering menjadikan pertanyaan. Nanti kita akan bahas itu semua. Nah, yang menjadi concern pertama acara ini adalah membuat kalian tidak asing dengan sesuatu yang disebut dengan remote work. Sekarang dengan adanya COVID-19 ini sih jadi nggak asing ya. Setiap hari kalian membaca tentang working from home. Remote work malah sebenarnya nggak terlalu terkenal termnya. Yang lebih terkenal adalah working from home. Nah, di sini remote work itu apa? Memang akan ada tiga kelompok audien hari Sabtu itu. Pertama, yang belum tahu apa itu remote work, tapi pengen tahu. Oke. Kami kita akan bahas di sana. Kemudian yang sudah tahu tapi belum tahu langkah pertamanya mau ngapain. Kita juga akan bahas di situ. Kemudian ada yang sudah paham, cuman
tertarik dengan layanan yang ditawarkan oleh remoteworker.id, apa sih yang bisa kami bantu? Nah, untuk ini gambaran yang bisa kami bantu adalah kami menyediakan materi, 2 tahap materi. Pertama tahap upgrade skill. Misalnya kamu 0, kamu nggak boleh skill 0 tapi mengharap dolar ribuan, nggak boleh. Kamu harus upgrade skill dulu. Kita akan sediakan materi, kemudian kalau kita punya kriteria sendiri, seseorang itu sudah lolos upgrade skill untuk siap maju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap nembus remote work. Nah, di tahap yang kedua ini, artinya kamu bisa skip langsung ke tahap 2 loh ya. Misalnya kamu sekarang kerja 9 to 5, udah bertahun-tahun di Jakarta atau di mana aja, atau di Surabaya misalnya, Semarang, dan lain sebagainya. Kamu sudah bertahun-tahun kerja di perusahaan, kemudian berpikir ada remote work ya, ketimbang saya working from home, kantornya juga di kota yang sama, gajinya juga IDR, kenapa saya nggak coba remote work luar negeri? Nah, itu kita bisa langsung kamu nge-push kamu ke materi yang kedua, yaitu materi tembus remote work. Kemudian juga kita akan memberikan kamu guideline. Guideline itu bukan aturan baku untuk nembus remote work. Karena seperti ini. Karena yang namanya dunia nyata itu memang ada rule tertentu yang membuat kalau kita ikuti rule ini, kita akan bisa mendapatkan output seperti ini. Tapi kadang-kadang nggak bisa seperti itu. Kadang-kadang ada sekedar guideline. Contoh nih, saya kasih bocoran. Guideline-nya gini. Kalau kamu pengen nembus kerjaan yang di US, kamu nggak bisa mencari job itu siang-siang waktu Indonesia. Nggak bisa. Karena mereka lagi tidur. Kan bedanya sekitar belasan jam. Waktu paling bagus adalah waktu subuh. Tapi ini yang disebut dengan guideline. Bisa aja kamu dapat kerjaan siang hari saat kamu cari job, kamu apply, kebetulan orangnya lagi nggak tidur ya. Mungkin dia lagi main game, mungkin ada lamaranmu, oh kok cocok, dia terima sama kamu. Itu bisa aja, tapi itu bukan guideline kami. Guideline kami adalah untuk US, kamu nyari job waktu subuh. Sehingga itu adalah waktu mereka pulang dari kantor, sudah mulai selesai, jadi mereka akan nge-post job sore-sore. Nah itu. Kemudian juga tip dan trik. Tip dan trik misalnya komunikasi, bocoran. Kalau kamu komunikasi sama bule, sama orang luar negeri, jangan pernah bilang sir, hi sir, nggak boleh. Kamu harus mensejajarkan dirimu, jangan merendahkan dirimu. Merendahkan itu bukan budaya orang luar negeri ya, bukan budaya orang barat. Budaya kita memang merendahkan diri dan ngobrol. Budaya kita di internasional adalah sejajar tapi sopan. Nah, itu yang disebut tip dan trik. Kemudian yang selanjutnya kita menyediakan komunitas. Komunitas itu adalah teman-teman yang sama-sama hunting job, dan kamu akan melihat teman-teman pada hunting job. Kadang-kadang sih kalau kamu pemula, kamu ngelihat itu pada ini banget ya. Wah, kayaknya high tech banget atau sudah expert banget. Ya ikutin aja, nanti kamu ketarik juga kok. Itu pentingnya. Juga success story. Success story kadang-kadang saya upload, tapi saya jarang sih upload success story. Saya belum sempat banget. Success story, kalau kamu gabung komunitas, kamu langsung dapat success story pada saat itu juga. Misalnya, hai Mas Eko, saya lembas remote work ini dan sini dan sebagainya. Nah, itu menjadi pemacu semangatmu agar kamu terus berusaha meskipun kamu belum menembus remote work. Kemudian, yang paling penting adalah kami memberikan jaminan lifetime. Jadi, saya nggak ada batasan, kalau 2 bulan nggak nembus remote work, dikeluarin dari komunitas. Enggak lah. Selama kamu masih mau, selama kamu masih bersemangat, kita akan langsung sediakan. Kita akan tetap sediakan materi lifetime. Oke? See you in the next Saturday. Thank you.